Selamat sore. Kita bertemu lagi di video kabar baik yang ketiga, slide 3. Sebenarnya saya sudah membuat video ini menjadi satu di video kabar baik yang ketiga. Tapi saya memecahnya dengan tujuan, maksud saya adalah untuk membuat saudara yang menonton video ini bisa lebih mengerti. Tapi saya sangat menyarankan buat Anda untuk menonton video kabar baik yang pertama, video kabar baik yang kedua, part 1 sampai 44, dan video kabar baik yang ketiga. Nah, ini adalah video kabar baik yang ketiga yang saya pecah menjadi slide 1, slide 2, dan ini adalah yang slide ketiga. Oke, kita mulai ya. Tidak lupa saya mengatakan kepada Anda, saya membuat video ini adalah untuk mencari upah saya di surga. Nah, upah saya di surga itu tidak sama dengan upah Anda. Semakin banyak, hanya apa yang bisa mendapatkan, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan upah? Seperti yang sudah saya katakan bahwa upah itu hanya didapat ketika kita memberitakan tentang Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah kasih Bapa terhadap manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa. Apa itu kasih Bapa? Yesus. Penyelamatan Bapa melalui Yesus. Yesus di atas kayu salib. Yesus datang, Yesus memberitakan Injil Bapa, kasih Bapa. Dia mati di atas kayu salib, dan dia mati dan bangkit kembali, dan dia akan datang lagi menjemput orang yang percaya. Nah, saya mau katakan di sini bahwa penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang silam itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, dan hanya bisa dilakukan oleh Bapa sendiri melalui anaknya. Oke, saya putar dulu ya. Yang video kabar baik yang ketiga, slide 2. Kita sudah belajar, slide 1 kita belajar tentang penciptaan. Yang slide 2 ini adalah tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Silakan Anda nonton yang slide 1 dan slide 2. Oke, yang kita lanjut ke slide 3. Bagaimana penyelamatan oleh Yesus? Bagaimana iman kepada Yesus itu yang menyelamatkan, bukan iman kepada diri sendiri. Seperti gambar ini Anda bisa lihat. Ya, Anda lihat di sini. Ya, iman kepada Yesus itu yang menyelamatkan. Iman kepada diri sendiri itu tidak menyelamatkan. Ya, gambar ini ada di video kabar baik 2 yang sudah saya selesaikan. Oke, saya putar lagi ya. Bagaimana penyelamatan oleh Yesus? Bagaimana penyelamatan spektakuler yang dilakukan oleh Yesus, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi bisa dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Oke, kita mulai lagi. Tapi yang di sini saya akan menjelaskan iman kepada Yesus itu yang menyelamatkan. Yang slide ini ya, yang slide 3 ini, video kabar baik 3 yang slide 3 ini. Dan iman kepada diri sendiri itu tidak menyelamatkan. Oke, jadi sebenarnya video kabar baik 3 ini adalah tentang roh, jiwa, dan tubuh. Karena di video kabar baik kedua, penyelamatan ini sudah saya beritakan. Nah, ini saya memberitakannya dari versi lebih dalam lagi, karena sudah menjelaskan tentang roh, jiwa, dan tubuh. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Oke, kita lihat bagaimana penyelamatan Yesus. Oke, kita putar ya. Dan saya tidak lupa, slide ini dibuat oleh anak saya, Jeremy Sianipan. Oke, kita putar ya. Kami jadi roh, jiwa, tubuh yang kotor. Ya, ini yang di slide 2. Oke, ini yang di slide 2. Oke, ini kejatuhan. Ini adalah ya. Oke, ini adalah
Ini adalah kejatuhan manusia ya. Oke, yuk. Kita lihat, kita putar yang slide 3-nya. Oke, ya. Aku roh. Coba ya, aku kita putar ya. Oke, yuk. Ya, aku roh jiwa. Ditulis di situ aku roh jiwa mati di dalam kematian Yesus. Jadi maksudnya di dalam roh ini ya, yang mati ini ada jiwanya, ada kehendak ya. Jadi jangan salah. Saya sudah jelaskan di slide satunya. Jadi mudah-mudahan Anda nonton di slide 1 dan jadi kalau menontonnya terpisah-pisah pasti Anda akan bingung. Kenapa? Di dalam roh ini yang sebelah kanan saya selalu saya katakan roh. Di dalam roh ini sudah ada jiwa, ada kehendak. Nah, bagaimana penyelamatan Yesus? Roh ini harus mati. Itulah satu-satunya cara agar manusia bisa selamat. Roh itu harus mati. Nah, agar apa? Agar di Roma 6 salah ya. Roma 6 ayat 23 dikatakan, saya baca ya, Roma 6 ayat 23. Ya, sebentar saya lihat. Sebab upah dosa ada ialah maut. Amin. Karena kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di Roma 6 ayat 23 terpenuhi. Upah dosa adalah maut. Jadi dia roh ini, roh manusia dan jiwanya ini harus mati dulu. Maka terpenuhi Roma 6 ayat 23. Nah, bagaimana mati? Kalau rohnya mati, ya matilah kita. Tidak. Kita baca di Roma 6. Nah, inilah penyelamatan itu. Roma 6, baca di situ ya. Dari ayat 1, tapi saya nggak baca dari ayat 1 ya. Ya, coba kita lihat di situ. Ya. Ayat 5 aja ya, sampai Anda baca dia. Roma 6 ayat 5. Roma 6 ayat 5. Oke? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Nah, jadi di dalam Kristus atau kita baca lagi di Roma ayat 4-nya, naik lagi ke atas. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati dan oleh kemuliaan Bapa. Jadi di dalam Kristus kita mati. Oke? Kematian Yesus kita juga ikut mati. Jadi kita mati di dalam Yesus. Amin. Nah, ketika kita mati di dalam Yesus, apa sih yang mati itu? Apa sih yang ada di dalam roh dan jiwa yang mati ini? Yaitu tadi dosa. Sumber dari dosa itu. Ya, sumber dari dosa itu ini sendiri. Sakit penyakit. Maaf saya singkat-singkat karena nggak bisa menulis kecil. Sakit penyakit, kemiskinan, duka cita,
Semuanya itu ada di dalam roh yang sudah tercemar ini tadi. Jadi saya katakan kepada Anda bahwa ini adalah sumber dosa. Ini adalah sumber sakit penyakit. Ya, sumber penyakit. Ini adalah sumber kemiskinan dan lain-lain yang jelek-jelek. Jadi ini adalah sumbernya semuanya. Roh manusia yang belum dilahirkan baru itu, yang sudah tercemar oleh pengetahuan yang baik dan yang buruk, itu adalah sumber dosa. Nah, itulah yang mati di dalam Kristus dengan kematian Yesus. Jadi saudara-saudara, Yesus mati itu bukan hanya sekedar mati loh saudara-saudara, tapi dia menanggung semua apapun yang ada di dalam kita ini. Yang lama ini tadi, roh dosa, saya bilang monster ya. Coba saya bikin bagus ya. Ini saya bilang monster. Di sini sakit penyakit, di sini sakit penyakit, di sini adalah kemiskinan, di sini adalah duka cita, pokoknya semua yang jelek-jelek. Itu semuanya mati di dalam Yesus. Jadi hukuman atas kemiskinan, hukuman atas sakit penyakit, hukuman atas segala yang buruk yang harus diterima oleh manusia, diterima Yesus gitu loh. Makanya ada ditulis, sakit penyakitmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kemiskinanmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Duka citamu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Amin. Jadi proses kematian ini saudara-saudara ada di salib. Nah, semuanya itu ditanggung Yesus di salib. Semuanya itu mati. Ya, yang di sini tadi dosa, sumber dosanya, di sini adalah kesakitan, sakit penyakit, ada kemiskinan. Amin. Semuanya itu mati di dalam Yesus. Yesuslah yang menanggung kemiskinanmu, kemiskinanku. Yesuslah yang menanggung sakit penyakitku. Yesuslah yang menanggung sakit penyakitmu. Yesuslah yang menanggung segala penderitaan, hukuman atas dosa ini tadi. Ya, Yesus itu terjadi di atas kayu salib saudara-saudara. Amin. Nah, makanya ada ditulis, saya nggak kasih tahu ayatnya, kamu nanti cari di apanya. Sakit penyakitmu, ya, sakit penyakit oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakitmu telah ditanggungnya, telah sembuh oleh karena kemiskinanmu, oleh karena, maksudnya apa ditulis di ayat-ayat? Dia memberikan kekayaannya dan mengambil kemiskinan kita, benar kan? Itu semua terjadi di atas kayu salib. Ini kita, nah ini Yesus, dia menanggung itu. Kita tidak menanggung sedikit pun kesakitan saudara-saudara. Amin. Itu terjadi di dalam roh. Itu roh yang memiliki jiwa ya. Jangan salah, jangan pisah-pisahkan, nanti Anda bingung. Karena roh itu memiliki jiwa. Itu mati di dalam Yesus. Amin, saudara-saudara. Tapi ini tidak mati. Nah, ini terjadi dalam sekejap saja terjadi peristiwa ini. Sekejap saja. Amin. Amin saudara-saudara. Oke, kita lanjut lagi. Setelah ini apa yang terjadi? Setelah ini kita akan lihat di slide selanjutnya.
Oke. Oke ya, kita masuk di sini. Oke, ya. Kita putar ya. Ya, kita putar. Nah, saya pause ya. Saya ini dulu, saya putar lagi. Untuk sendiri jadi popular. Tapi apa salahnya kalau orang suka saya? Selama ni tak pernah ada yang muji video saya. Oke. Ya, kita lihat. Aku lahir baru, ciptaan baru di dalam kebangkitan Yesus. Jadi saudara-saudara, kita yang baru ini tadi bangkit di dalam kebangkitan Yesus. Di Roma 6 itu tetap masih ada. Di Roma 6 ya, saya baca di sini ya. Oke, dari Roma 6 ayat 4 ya sampai 5. Baca aja dari situ, itu tentang kebangkitan, kematian dan kebangkitan. Oke, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Itu yang tadi yang pertama, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Haleluya. Disinilah terjadi kelahiran baru. Inilah yang disebut dengan ciptaan baru. Ini yang disebut dengan lahir baru. Amin. Di dalam kebangkitan Yesus. Jadi saudara-saudara, dengan kebangkitan Yesus ya, ini kebangkitan Yesus, maka kita pun bangkit, diciptakan baru. Kita bangkit juga jadi ciptaan baru. Peristiwa ini terjadi dalam sekejap. Sekejap kita mati, sekejap kita bangkit di dalam Yesus. Amin. Di dalam Yesus kita bangkit, saudara-saudara. Makanya kebangkitan itu adalah itu adalah sukacita. Oke? Kenapa ada sukacita? Karena lahir baru, ada kelahiran baru, ada ciptaan baru. Orang lahir kan ada sukacita, benar? Makanya malaikat disebut bersukacita. Kenapa? Ada kelahiran baru. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, di dalam kebangkitan Yesus kita bangkit. Di sini kita menerima kesembuhan. Maaf ya, yang pertama adalah di sini kita menerima kudus seperti di sini kita menerima Roh Kudus ya. Nah, di sini kita menerima kudus. Di sini kita menerima itu 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Kita menerima roh yang penuh dengan kasih, kita menerima kekuatan, dan kita menerima pikiran yang baik. Jadi saudara-saudara, pikiran yang baik itu, jadi di sini kita menerima kasih, kita menerima kekuatan, ya. Nanti kita cerita kekuatan itu apa. Nah, di sini kita menerima pikiran yang baik. Amin. Apa itu pikiran yang baik, Om? Ya, pikiran yang baik itu adalah kita sembuh. Sembuh itu kan sesuatu yang indah-indah, benar? Oke, sembuh. Kita, apa istilahnya kalau kita diberkati, apa istilahnya? Kemiskinan kita digantikan oleh kekayaan oleh Yesus. Itu kan pikiran yang baik gitu loh. Amin. Jadi saudara-saudara, tahukah kamu,
sakit penyakitmu, kemiskinanmu, itu sudah digantikan Yesus di atas kayu salib. Yesus menerima kemiskinan kita. Yesus menerima semua sakit penyakit kita. Yesus menerima dosa kita dan menggantikan kesembuhan dan kekayaan. Kita mendapatkan damai sejahtera. Yang tadinya kita di dalam roh dan jiwa monster itu tadi itu ada ketakutan. Makanya di 2 Timotius 1 ayat 7 kita bukan menerima roh ketakutan. Roh ketakutan itu, ya saudara-saudara, roh ketakutan itu ya, roh ketakutan itu hanya ada tadi di sini. Maka dibilang di 2 Timotius 1 ayat 7, roh yang Tuhan tidak memberikan roh kita roh yang ketakutan. Amin. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, jadi roh yang ketakutan itu tadi sudah mati, saudara-saudara. Oke, jadi kita menerima roh, bukan roh lagi, bukan roh ketakutan. Oke, tapi kita menerima roh yang penuh dengan kasih, roh yang penuh dengan kekuatan, roh yang penuh dengan pikiran yang baik. Oke, pikiran yang baik itu apa, Om? Ya, kita telah menerima kesembuhan di sini, kita menerima kekayaan di sini, kita menerima damai sejahtera di sini dan lain-lain. Kalau dalam artian itu sojo. Nanti saya nggak jelaskan sojo di sini, tapi itu sojo. Itu adalah berkat yang komplit dari Yesus diberikan Yesus di atas kayu salib. Amin. Amin. Nah, jadi pada saat kebangkitan itu kita ikut bangkit, maka disebutlah ciptaan yang baru. Tapi tubuh kita itu masih ada, ya ini ya, tubuh kita tidak mati beserta dengan jiwa ya. Saya bilang ini tubuh ya, tubuh beserta dengan jiwa yang lama ya. Yang lama ya masih ada di sini, saudara. Kenapa Om bisa kayak gitu? Ya memang ini punya rekaman. Otak kita yang nomor 1 itu punya rekaman. Tubuh ini ya, tangan semua dari kaki itu punya rekaman gitu loh. Rekaman dari mana, Om? Rekaman dari tadi. Rekaman dari ini yang belum mati ini tadi, yang ini ya. Rekaman roh monster itu tadi. Terekam di sini. Itulah yang disebut dengan manusia lama di dalam Alkitab. Tapi kebenarannya kita di sini sudah diciptakan baru. Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi sifat dari ciptaan baru ini adalah roh dengan berserta jiwa yang baru itu tadi. Dia tidak ada lagi niat berbuat dosa di situ. Dia hanya ada pikiran yang baik saja. Pikiran apa? Bahwa aku telah disembuhkan Yesus. Aku telah diberkati Yesus. Kemiskinanku telah diambil Yesus. Dosaku yang dulu aku adalah dosa digantikan menjadi roh jiwa yang kudus di dalam Kristus Yesus. Amin. Tapi saya juga nggak ngerti, tapi di dalam tubuh ini masih ada rekaman yang lama, yang dari roh yang hitam tadi, saudara-saudara. Amin. Nah, disinilah yang disebut dengan ciptaan baru, lahir baru. Lahir baru itu gimana, Ada sukacita, ya. Kebangkitan itu adalah sukacita. Oke? Saya lihat dulu udah ya. Oke, saya berhenti di sini. Di slide 3.
Jadi dari intinya, nanti di slide 4 saya jelaskan bagaimana agama tidak mampu menyelesaikan seperti yang Yesus buat ini. Oke? Jadi yang slide 3 ini saya menjelaskan bagaimana penyelamatan Yesus. Dan saudara-saudara, itu sudah dilakukan Yesus 2000 tahun yang silam di atas kayu salib. Jadi semuanya ini saudara-saudara, ya, dari kematian, ya, dari kematiannya itu dilakukannya di atas kayu salib. Kebangkitannya, ya, lihat ya, ini semua dilakukan Yesus di atas salib. Maka saya bilang salib itu berkuasa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melakukan. Jadi Yesus itu bukan hanya sebatas disalib saudara-saudara. Tidak. Dia punya tujuan yang sempurna. Dia punya tujuan yang spektakuler. Dia punya tujuan yang sekali aja dia lakukan untuk selamanya. Makanya ada di dalam di ayat apa ya ditulis di situ? Sekali untuk selamanya. Tuhan mengampuni dosa hanya satu kali untuk selamanya. Coba ya. Di ayat berapa ya? Lupa saya. Sekali untuk selamanya. Saya lupa ayatnya, nanti kita cari ya. Tapi itulah yang disebut dengan sekali ya, sebentar ya. Oke, tapi ada ayatnya, nanti saya cari. Jadi di situ dikatakan bahwa Yesus mengampuni dosa satu kali untuk selamanya. Nanti saya cari ayatnya. Itulah yang disebut dengan di dalam Alkitab, saat Yesus di atas kayu salib mengampuni dosa satu kali untuk selamanya. Apa itu? Ya ini tadi. Yang hitam, roh jiwa beserta jiwanya yang hitam tadi itu berubah menjadi ciptaan baru dengan kebangkitannya, dan mati tadi dengan kematiannya, dan dia melakukannya satu kali aja saudara-saudara, enggak dua kali ya, satu kali aja untuk selamanya. Amin. Itulah yang disebut lahir baru. Itulah syarat untuk masuk surga. Amin. Gak ada yang lain caranya gitu. Nanti selain 4 saya jelaskan kepada Anda bagaimana peraturan, norma-norma, ritual tidak bisa melakukan apa-apa kepada roh ini tadi. Amin. Jadi di atas kayu salib Yesus melakukan segalanya untuk satu kali untuk selamanya. Sakit penyakitmu, sakit penyakitku, kemiskinanku, kemiskinanmu, ketakutanmu, ketakutanku, itu telah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dosa kita yang dulu adalah monster, sumber dosa, itu telah mati di dalam kematian Yesus. Segala kesakitan itu. Makanya oleh bilur-bilur itu ada luka-luka, itu adalah gambaran sakit penyakit kita. Itu adalah gambaran kesusahan kita. Itu yang diterimanya gitu loh. Hukuman atas itu semua diterimanya di atas kayu salib. Dan dengan kebangkitannya dia memberikan kita kekayaan, dia memberikan kita kesembuhan, dia memberikan roh yang suci, kudus seperti Tuhan sendiri, yang penuh dengan kasih. Amin. Dan dia memberikan kekuatan, dan dia memberikan pikiran yang baik. Pikiran yang baik itu apa? Ya, sesuatu yang indah-indah apa? Sesuatu yang indah yaitu kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, kekayaan. Itu kan sesuatu yang baik untuk dipikirkan. Di Filipi 4 ayat 8. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi di
slide 4. Bagaimana agama dengan peraturan, normanya, dan ritualnya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap roh yang hitam ini tadi. Ya, yang hitam roh ini. Roh dan jiwanya yang hitam. Ingat ya saudara-saudara, saya sering kali mengingatkan ini. Di sini ada roh dan jiwa, ya, yang sudah kudus. Oke, di sini ini adalah tubuh dengan rekaman jiwa. Masih ada ya, saya ini ya, biar bingung. Di sini ada tubuh, ini adalah tubuh, dan masih ada rekaman jiwa dari monster tadi ya. Men. Oke, terima kasih Anda telah menonton slide 3 ini. Tontonlah dari slide 1, 2, dan 3, dan saya akan lanjut slide 4. Slide 4 itu adalah apa? Slide 4 itu adalah bagaimana agama tidak bisa melakukan apa-apa terhadap ini tadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.